أهل العزيمة لا يردنا إلى الموت. اجعلوا القدس نصب أعينكم. الله أكبر. Hai. Halo sahabatku seperjuangan. Salahuddin Al-Ayyubi atau dikenal sebagai Saladin merupakan seorang panglima perang dan pejuang Islam Kurdi di Tikrit yang sekarang adalah Irak. Ia pernah menjabat sebagai Sultan Mesir dan juga pendiri dinasti Ayyubiyah. Salahuddin Al-Ayyubi terkenal di dunia karena mengalahkan pasukan besar tentara salib dalam pertempuran Hattin dan merebut kota Yerusalem pada tahun 1187 Masehi. Ia sangat dihormati oleh umat Islam dan banyak orang barat dari generasi selanjutnya sebab keterampilan politik dan militer serta kemurahan hati dan sifat kesatrianya. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak. Baiklah, sebelum kita gali lebih dalam lagi, dimainkan dulu ya jempolnya dan tekan tombol merah, terus aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan tentang pembahasan sejarah-sejarah yang ada di channel ini. Kehidupan awal Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin lahir dengan nama An-Nasir Salahuddin Yusuf Ibn Ayyub di kota Tikrit, Irak pada tahun 1138 Masehi. Karena suatu alasan, kelahiran Salahuddin Al-Ayyubi memaksa ayahnya untuk meninggalkan Tikrit, sehingga sang ayah merasa kelahiran anaknya ini menyusahkan dan merugikannya. Namun kala itu, ada orang yang menasihatinya dan sambil berkata, "Engkau tidak akan pernah tahu, bisa jadi anakmu ini akan menjadi seorang raja yang reputasinya sangat cemerlang." Dari Tikrit, keluarga Kurdi ini berpindah menuju Mosul, dan sang ayah Najmuddin Ayyub tinggal bersama seorang pemimpin besar lainnya, yaitu Imaduddin Az-Zanki. Imaduddin Zanki memuliakan keluarga ini dan Salahuddin pun tumbuh di lingkungan yang penuh keberkahan dan kerabat yang sangat terhormat. Di lingkungan barunya ini, dia belajar menunggang kuda, menggunakan senjata, dan tumbuh dalam lingkungan yang sangat mencintai jihad. Di tempat ini juga, Salahuddin kecil mulai mempelajari Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, mempelajari bahasa dan sastra Arab dan ilmu-ilmu lainnya. Kekuasaan Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir. Sebelum kedatangan Salahuddin Al-Ayyubi, Mesir merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Syiah yang dipimpin oleh kekhalifahan Fatimiyah. Kemudian pada masa berikutnya, dinasti Fatimiyah yang berjalan stabil mulai diguncang pergolakan di dalam negerinya sehingga orang-orang Turki, Sudan, dan Maroko menginginkan adanya revolusi. Saat itulah Nuruddin Mahmud Zanki, paman Salahuddin Al-Ayyubi, melihat sebuah peluang untuk menaklukkan kerajaan Syiah ini, dan ia berpandangan penaklukan Daulah Fatimiyah adalah jalan lapang untuk membebaskan Yerusalem dari kekuasaan pasukan salib. Nuruddin Zanki benar-benar merealisasikan cita-citanya. Kemudian ia mengirim pasukan dari Damaskus yang dipimpin oleh Asaduddin Shirkuh untuk membantu keponakannya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir. Dengan kekalahan Khalifah Fatimiyah terakhir pada tahun 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi ditunjuk menjadi gubernur Mesir dan mulai mengurangi pengaruh Islam di Syiah di sana. Namun tidak lama menjabat sebagai gubernur di Mesir, 2 bulan kemudian Salahuddin Al-Ayyubi diangkat sebagai wakil dari Khalifah dinasti Ayyubiyah. Penaklukan Yerusalem oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Persiapan Salahuddin Al-Ayyubi untuk menggempur tentara salib dinilai benar-benar sangat matang. Pasalnya, ia telah melakukan persiapan keimanan dengan membersihkan akidah Syiah Batiniyah dari dada-dada kaum muslimin dengan membangun madrasah dan menyebarkan dakwah, persatuan dan kesatuan umat ditanamkan dan dibangkitkan kesadaran mereka untuk menghadapi tentara salib. Dengan kampanyenya ini, ia pun berhasil menyatukan penduduk Syam, Irak, Yaman, Hijaz, dan Maroko di bawah satu komando. Dari persiapan non-materi ini, terbentuklah sebuah pasukan dengan cita-cita yang sama dan memiliki landasan keimanan yang sangat kokoh. Sedangkan dari segi materi, ia telah mempersiapkan pembangunan markas militer, benteng-benteng perbatasan, memperbanyak jumlah pasukan, memperbaiki kapal-kapal perang, membangun rumah sakit, dan sebagainya.
Pada tahun 580 Hijriah atau tahun 1184 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi menderita penyakit yang cukup berat. Namun dari situ tekadnya untuk membebaskan Yerusalem semakin membara. Ia bertekad apabila sembuh dari sakitnya, ia akan menaklukkan tentara salib di Yerusalem. Setelah sembuh dari sakitnya, Salahuddin Al-Ayyubi pun mulai mewujudkan janjinya untuk membebaskan Yerusalem. Setelah hampir 1 dekade bertempur dalam pertempuran kecil melawan kaum Frank yang disebut sebagai tentara salib dari Eropa Barat, Salahuddin pun bersiap untuk melancarkan serangan skala penuh ke Yerusalem pada tahun 1187 Masehi. Ia telah berhasil mengumpulkan pasukan dari seluruh wilayahnya di selatan Damaskus dan armada Mesir yang mengesankan di Alexandria. Pasukannya bertemu dengan kaum Frank dalam bentrokan besar-besaran di Hattin, dekat Tiberias, dan mengalahkan mereka dengan telak pada tanggal 4 Juli tahun 1187 Masehi. Kemenangan dalam pertempuran Hattin diikuti oleh serangkaian kemenangan cepat di seluruh kerajaan Yerusalem yang berpuncak pada tanggal 2 Oktober tahun 1187 Masehi, ketika kota Yerusalem menyerah kepada tentara Salahuddin Al-Ayyubi setelah 88 tahun di bawah kendali Kristen. Pada awalnya, Salahuddin Al-Ayyubi telah merencanakan untuk membunuh semua orang Kristen di Yerusalem sebagai pembalasan atas pembantaian Muslim pada tahun 1099 Masehi. Namun ia setuju untuk membiarkan mereka membeli kebebasan mereka sebagai gantinya. Pada saat itu, pasukan Salahuddin Al-Ayyubi telah menguasai sejumlah kota penting lainnya dari tentara salib, termasuk Asri, Tiberias, Caesarea, Nazaret, dan Jaffa. Namun dia tidak berhasil merebut Tairus, benteng pantai tempat sebagian besar tentara salib yang masih hidup mundur setelah kekalahan mereka. Akhir ayat dari Salahuddin Al-Ayyubi. Beberapa bulan setelah menguasai sejumlah kota penting di Yerusalem, Salahuddin Al-Ayyubi wafat saat berusia 55 tahun di Damaskus pada bulan Maret tahun 1193 Masehi. Ia meninggal karena mengalami sakit demam selama 12 hari yang dipicu akibat kelelahan dari kampanye militer semasa hidupnya. Salahuddin telah memberikan sebagian besar hartanya kepada rakyat saat ia wafat. Saking banyaknya yang telah ia berikan, bahkan sisa harta yang masih dimilikinya tidak cukup untuk membayar pemakamannya sendiri. Koalisi negara-negara Muslim yang dibentuk Salahuddin Al-Ayyubi akan berpisah setelah kematiannya. Tetapi keturunannya dalam dinasti Ayyubiyah terus memerintah di Mesir dan Suriah selama beberapa generasi. Baiklah, video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya yang pastinya tidak akan kalah menariknya.